Selamat pagi teman-teman. Jadi sekarang itu ya jam setengah 6 pagi teman-teman ya. Jalanan sepi ya teman-teman. Alhamdulillah ya, udaranya segar ya teman-teman. Seperti biasa, suhu sejuk ya. Rata-rata lah ya di suhu 16 derajat Celcius ya kira-kira teman-teman ya. Ya kayak sampean masuk AC lah ya, masuk di mall-mall gitu ya, tapi ini di luar. Justru kalau di suhu-suhu sekarang ya, sampean masuk ke mall-mall, ke minimarket, ke kereta api ya, ke dalam mobil-mobil yang taksi gitu ya, jadinya anget ya, nggak dingin. Kebalikannya, tapi saat musim panas ya, suhu panas gitu ya, gerah. Nah, di mall-mall, di minimarket, dalam kereta api itu suhunya dingin gitu ya teman-teman. Ini saya mau ke arah pantai teman-teman ya, menikmati sunrise ya, atau matahari terbit. Jadi kalau dari Ampato saya itu ya, kontrakan saya itu, kalau sampean jalan kaki itu ya membutuhkan waktu sekitar 15 menit ya. Nah, kalau pakai sepeda ya, itu setengahnya ya, paling sampean butuh waktu sekitar 7-10 menit teman-teman ya, tergantung sampean goesnya itu ya. Kalau santai ya kayak saya ya 10 menit. Kalau kenceng-kenceng ya bisa 5 menit mungkin ya. Nah teman-teman, jadi saya mau bahas apa ya? Saya kalau bikin video itu random teman-teman ya, nggak pernah tak pikir ya. Yang penting udah ngobrol aja gitu ya. Ya sekiranya bermanfaat ya gitu. Alhamdulillah kalau bermanfaat. Kalau sekiranya nggak ada manfaatnya ya minimal bisa menghibur teman-teman ya dengan suasana kota Jepang ya. Mungkin teman-teman yang belum pernah kesini, ini ya aktual realnya ya, situasi realitanya ya seperti ini kira-kira ya. Jalanannya, bangunan-bangunannya ya persis seperti anime ya. Di anime-anime itu kan memang cerminan dari kehidupan nyata teman-teman ya. Sampean kalau pernah nonton film ini ya, anime One Punch Man ya, Saitama, itu kan apatonya kayak gitu ya, model-modelnya ya, ada balkonnya di belakang itu buat jemur-jemur gitu, jemur pakaian seperti itu. Saya mau bahas apa ya? Kadang gitu ya, ketika kita nyari-nyari ide itu malah nggak ketemu idenya teman-teman ya, gitu. Kalau sampean mencari-cari ya, menginginkan, berharap ya, itu malah nggak ketemu. Tapi justru ketika nggak diharapin ya, ide itu muncul sendiri gitu ya. Dan gitu, saya sempat muncul cuma nggak tak tulis ya di kepala saya tuh, ada ide gini, bahas ini kayak gitu, tapi nggak tak catat ya. Jadi cuma tak, oh ya ntar aja, jadinya lupa. Maklum saya sudah umur 37 teman-teman ya. Udaranya mau enak teman-teman ya, seger. Enak pokoknya teman-teman, bahagia pokoknya kalau di sini sampean ya. Nah itu ya, jadi di video ini ya teman-teman ya, di channel ini ya, itu saya terbuka ya untuk tanya jawab. Jadi sampean tinggal komen aja di kolom komentar ya, tentang apa aja ya, seputar visa kerja atau
bisa Tokute Gino ya. Dari prosesnya gimana sih mas prosesnya, tanya aja ya, nggak usah malu-malu di kolom komentar ya. Saya mau mas kerja ke Jepang, gimana prosesnya, dan udah tanya aja, nanti tak jawab di kolom komentar. Gratis ya, nggak dipungut biaya. Terus di sini juga membahas seputar kehidupan di Jepang teman-teman ya. Jadi misalkan sampean sudah sampai ke Jepang ya, pertama kali ya, di Apato tinggal, ada barang-barang sama seperti di Indonesia, cuman kan tulisannya Jepang kanji gitu teman-teman ya. Modelnya juga sedikit beda, sampai dari colokan aja udah beda ya. Colokan listrik di Jepang kan stekernya itu kan gepeng-gepeng ya. Nah itu di video-video saya ada, sudah saya jelasin ya. Terus alat-alat seperti itu, microwave, dispenser ya, mesin cuci, kompor, pemanas air ya, ofuro, itu juga ada cara-caranya, sampean tinggal lihat ya. Rice cooker juga ada. Nah teman-teman yang memang alhamdulillah, teman-teman yang memang tujuan bekerja ke Jepang fokus untuk memberikan yang terbaik ya untuk keluarga, maksudnya mungkin dalam hal materi ya, jadi biar bisa ngirim banyak ya ke keluarga, biar keluarga bahagia. Di sini juga ada Jimote teman-teman ya. Aplikasi Jimote itu aplikasi untuk untuk memberikan ya barang-barang bekas ya, tapi masih baru teman-teman. Jadi orang Jepang itu bosenan ya, dia bosenan tapi yang minimalis ya. Minimalis itu dia kalau barang yang udah nggak dibutuhkan, itu kalau nggak dibuang ya dikasih ya, cuma-cuma. Misalkan dijual pun dengan harga yang nggak masuk akal pokoknya ya teman-teman. Oh bang, mesin pengering 1,5 juta ya, itu labelnya masih ada ya, tagnya ya, harganya 1,5 juta. Dikasih ke saya cuman 30.000 rupiah, itu kan nggak masuk akal. Kalau di Indo kan pasti wah ora gelem lah, rugi ngedol semono. Ya minimal tadur 2 juta ya, menuntungi 500.000 kan biasanya gitu kalau di Indo ya, nggak mau rugi. Nah arah di Jepang gitu ya. Dan di Jimote uniknya, misalkan dia dihargain juga nggak mahal ya, itu cuman sekedar untuk basa-basi aja ya. Jadi kayak ada sampean ada effort gitu ya buat memberi juga, walaupun nominalnya cuman 30.000 gitu. Kayak gitu teman-teman ya. Banyak gratis ya, mulai dari ini ya sepeda, terus ini tas yang saya cangklong ya, tas saya, baju, boneka-boneka itu ya, yang orang-orang Jepang itu ya gratis. Meja belajar yang gede itu sebenarnya meja kotatsu teman-teman ya, jadi meja makan keluarga ya. Itu di tengahnya ada penghangatnya teman-teman, jadi kaki sampean bisa hangat kalau nanti di musim dingin ya. Tinggal sampean colokin, belajar enak anget ya, kakinya nggak dingin. Nah itu nanti kalau pas makan bersama itu keluarga ya, keliling gitu ya, ayah, ibu, anak ya, keliling muter di meja itu. Terus ada timbangan, laci ya, gratis semua itu teman-teman ya. Semua peralatan yang ada di muka bumi ya itu ada di Jimote ya, gratis teman-teman. Makanya sampean nggak usah khawatir, nggak usah takut ya dengan negara Jepang, nanti aku susah gimana, nggak ada temen. Sampean itu jangan gitu ya, maksudnya kita sendiri aja itu udah cukup ya. Itu dalam diri sampean sudah ada banyak teman-teman sampean ya. Wah,
Sampean ngomong apa sih mas? Ngawur sampean ngomongannya sampean. Ora masuk akal. Iya. Gini loh maksudnya. Sampean kalau berdiam diri di kamar ya, coba sampean duduk diam ya di kamar ya sendiri. Tinggalkan itu ya HP, terus semua yang mendistract sampean ya, sampean tinggalkan. Sampean cukup duduk diam ya di kamar dalam keadaan gelap. Nanti nggak lama kemudian ya, pikiran sampean ngoceh-ngoceh ya. Ya kan? Pikiran sampean ngoceh-ngoceh ya. Terus perasaan sampean kayak gelisah, resah gitu ya, nggak tahan sendirian ya, duduk gitu ya. Lah itu kan teman-teman sampean ya. Lu jangan salah ya. Sampean tuh nggak sendiri ya. Ada pikiran sampean, ada perasaan sampean ya. Yang selalu menemani. Nah, terus sampean apa dan siapa? Nah, itu cari sendiri ya, ke dalam diri ya. Sejatinya sampean itu siapa? Apakah sampean tubuh? Apakah sampean pikiran? Atau sampean perasaan? Nah, kalau memang itu bukan sampean cari ke dalam diri ya. Cari tahu teman-teman ya. Yang paling penting itu kita bisa mengenal diri sendiri ya. Itu penting teman-teman ya, bisa mengenal diri sendiri. Jadi sampai ke dalam diri kita mencari tahu ya, siapa sih saya sebenarnya gitu. Bahkan bisa jadi ya, orang yang sudah hidup lama ya, maksudnya usianya tuh sudah puluhan tahun ya, bisa jadi dia nggak mengenal dirinya sendiri ya. Jadi masih menganggap bahwa dirinya adalah ini ya, tubuh, pikiran, perasaan ya, jadi satu paket, menjadi sosok ya, atau identitas ya. Identitas dia adalah, misalkan saya adalah seorang direktur ya, yang punya mobil banyak, rumah mewah, istri cantik ya, gitu misalkan ya. Nah, dia menganggap dirinya adalah itu ya, padahal sejatinya bukan itu. Ya gitulah ya teman-teman, panjang pokoknya kalau bahas itu ya, tak skip aja ya kita. Nih ya, saya sudah tiba di pantai ya, di dekat kontrakan saya ya. Itu sekarang jam itu ya, jam 6:15 teman-teman ya. Ya karena saya tadi dari kontrakan setengah 6 itu ini ya teman-teman, jadi harus jalannya santai, berhenti dulu ini kan, ngambil kamera HP ya, setting dulu, jadi lama ya. Ini teman-teman ya, sampean jangan terkecoh ya, ini bukan gagak ya. Ini adalah jurus Mangekyo Sharingannya Uchiha Itachi ya, kakaknya Uchiha Sasuke ya. Gagak tuh di sini tuh kayak yang punya kawasan teman-teman ya, dia berkuasa di sini. Burung yang paling mendominasi ya. Setahu saya burung di sini tuh yang pernah saya lihat langsung ya cuman gagak sama apa ya? Gagak sama merpati teman-teman ya, burung dara tuh yang lagi terbang.
Terus kalau di pantai kadang burung pelikan ya, model-model kayak burung bangau ya ada. Ini kan burung merpati nih ya, itu burung merpati ya, burung dara ya. Tuh pagi-pagi gini enak ya. Tuh. Ada pohon kelapa ya teman-teman ya, udaranya sejuk lagi teman-teman ya. Ya gitu teman-teman ya, jadi channel ini ya, channel Kuma Japan ini ya, itu bukan nama saya sebenarnya ya, itu hanya nickname ya teman-teman. Ya saya nggak mau ngeliatin muka ya, karena saya nggak mau populer teman-teman ya, nggak mau terkenal ya. Ya hanya sekedar sharing aja ya kehidupan di sini ya. Kenapa? Karena sering kali ya saya lihat di TikTok itu ya, ada ya sebagian orang itu ya, influencer ya, yang mereka itu membagikan informasi-informasi yang jelek-jelek ya tentang kehidupan di Jepang, bahwa entah itu banyak pembulian apa ya segala macam ya. Jadi menakut-nakuti yo. Jadi orang jadi mau kerja di Jepang tuh takut teman-teman ya. Padahal kan awalnya kan mungkin ya orang-orang tuh pengen ke Jepang buat keluarganya ya, buat kerja nanti dapat uang bisa dikirim ke keluarga ya. Lah sampean bayangin ya, kerja di Indonesia gaji 1,8 juta, 2,5 juta ya, padahal gaji pokok sudah 5,2 juta ya sekarang ya. Segitu kan ya kira-kira. Dengan gaji segitu ya kurang teman-teman ya. Bahkan minus ya teman-teman ya. Kita copot ya. Saya sambil jalan di pinggir pantai teman-teman ya, merasakan air laut sambil kita ngobrol ya. Jadi gaji segitu kan ya kurang teman-teman ya. Bahkan saya ya kadang itu pernah minus ya. Ya karena memang saya kan nggak selalu kerja ya, ada kalanya tuh saya habis kontrak atau saya resign ya karena nggak cocok sama atasannya ya, sama lingkungan kerjanya. Kan nganggur ya, kan otomatis tabungannya ya lama kelamaan berkurang teman-teman ya. Nah itu saya sama istri memutuskan untuk menyekolahkan perhiasan istri saya ya. Alias digadaikan teman-teman ya. Jadi meskipun kurang uang teman-teman ya, maksudnya uang minus ya, kita nggak langsung ngutang-ngutang ya, walaupun saya ada ya sudah sukses kayak ya, mungkin ya uangnya banyak ya, tapi saya nggak ngemis-ngemis ya. Duit aku silih duit lah ngene-ngene, aku lagi randu duit, nggak pernah teman-teman ya. Saya nggak pernah minjam-minjam gitu ya. Teman-teman saya banyak ya yang dia itu owner perusahaan ya, atau manajer atau jabatan tinggi ya teman-teman saya ya. Ya saya nggak ngemis-ngemis ya minjem uang ya, nggak. Saya pernah minjem uang ke teman saya ya, itu pun karena bukan buat saya ya, buat teman saya. Jadi saya ada teman minjem ke saya nggak ada uang, terus tak minta tolongin ke teman saya yang lain. Bro, lu punya uang nggak? Berapa? 500.000 ini buat teman saya nih, dia mau ada urusan ini, cuman aku kan nggak punya uang. Sampai kalau ada ya tolong pinjemin gitu. Malah saya minta tolong pinjemin uang buat ke teman saya, bukan saya sendiri ya. Ya itu ya, saya juga nggak mau nyusahin teman yang lain ya. Mereka kan mencari nafkah uang kan ya dengan kerja keras ya,
cuma-cuma tahu-tahu dapat uang banyak gitu ya, enggak ya teman-teman ya. Ya kita harus tahu diri juga. Makanya saya kalau misalkan kepepet ya paling nyekolahin barang-barang ya berharga kayak emas, perhiasan. Dulu ya waktu di Cikarang ya sama istri saya. Ya enggak ngemis-ngemis ngutang ya enggak. Masih tahu diri teman-teman ya. Selama nominalnya enggak gede ya gitu. Kalau cuma kayak buat makan gitu ya, misalkan kadang ya saya lupa nih bawa uang, lupa ya, saya mau makan ya saya nggak minjem uang ke temen ya, bro pinjem uang bentar besok tak ganti ya, enggak ya paling saya puasa ya nggak nahan, nggak makan dulu, nanti pulang, kalau pas pulang nanti baru ambil uangnya kita beli makan gitu ya enaknya. Kalau sampean sudah biasa puasa ya, jadi nggak kebiasaan ngutang gitu teman-teman ya entah itu puasa dari makan atau puasa dari membeli barang-barang mewah teman-teman ya, yang nggak sampean butuhkan gitu. Jadi sampean nggak terlalu bergantung ya sama orang lain ya. Kalau nggak ada uang ya sampean gadain apa yang ada ya. Kalau yang digadain sudah habis ya uangnya ya udah sampean puasa nggak makan dulu ya. Sambil sampean nyari ya solusi lain gitu, kerja apa kayak gitu teman-teman ya. Jadi keresahan saya ya akan influencer ini, mereka membagikan kayak wah ini nanti bahaya gini, wah kursian semakin anjlok, kayaknya nggak worth it kerja di Jepang gitu ya. nggak worth it gimana sampean ya, pikir ya dengan logika ya lah. Nggak worth it mana ya sampean kerja di Jepang sama di Indo ya. Di Indo gajinya segitu ya, di Jepang sampean bisa kirim bersih ya uang itu dengan 2 kali gaji manajer ya, lebih ya manajer di Indonesia ya. Gaji manajer di Indonesia kan paling kecil kan minimal 8 juta ya kalau di Cikarang ya, sampean cek di Job Street ya, itu kan nominalnya kelihatan ya, paling setahu saya sih paling kecil tuh di 8 juta ya. Mungkin ada yang lebih kecil lagi ya kalau PT-PT yang nggak bonafit ya gitu. Mungkin ya ada yang gaji manajer cuma 6 juta, 7 juta ya ada, tergantung PT-nya teman-teman ya. Nah itu sampean kalau kerja di sini, kalau visa Tokute Gino ya bisa kirim ke keluarga ya 2 kali lipatnya ya, lebih ya, lebihnya ya nggak saya kasih tahu ya lebih berapa ya. Itu pun sampean sudah megang ya bersih ya, udah dipotong buat sampean ya hidup di sini, makan kayak gitu ya. Kalau saya sih cuman buat makan doang ya, orang jalan-jalan ya gratis ya, keretanya udah dibayarin perusahaan ya sebulan gitu teman-teman ya. Jadi kan kadang ada yang influencer ya selalu nginfoin yang buruk-buruk ya, kayak wah ada pembulian gini-gini ya. Kan pembulian, kekerasan kan nggak semuanya ya terjadi di sini ya. Di tempat saya aman teman-teman ya. Bahkan di tempat kerja saya ya, sampean bilang goblok ya dalam bahasa Jepang kan baka ya. Ada yang bilang baka ya, sampean tinggal ngomong ya ke atasannya, nanti tuh bisa diproses orangnya. Jadi udah dikasih tahu ya. Jadi itu memang mengutamakan kenyamanan ya dalam bekerja dan keamanan di tempat saya kerja ya. Ya karena kan orang Jepang juga butuh tenaga kerja ya, mereka kekurangan tenaga kerja, jadi di sini itu ya dijaga ya pekerjanya, jangan sampai nanti nggak betah dia kabur ya balik ke negaranya, nanti kan yang rugi ya orang Jepang sendiri ya, kekurangan tenaga kerja gitu ya. Itu ya, jadi influencer kan kadang suka ya banding-bandingin, worth it enggak sih kerja di Jepang apa kerja di Australia ya.
atau di negara lain lah. Nah, sampean sekarang cek sendiri ya, di Australia tuh sampean seenggak-enggaknya tuh minimal ya bahwa ada uang tuh di rekening tuh 50 juta lebih ya, baru sampean bisa ke Australia. Itu pun ada batas umurnya ya, kalau nggak salah ya, atau ada syarat yang lain ya, harus kuliah di sana misalkan. Seperti halnya di Amerika juga ya, itu juga kayaknya harus ada sampean tuh nyimpen uang di rekening ya buat jaminan gitu. Tapi kalau di Jepang enggak ya, sampean cukup bisa bahasanya udah ya bisa berangkat. Enggak muluk-muluk harus nyimpen uang banyak ya di rekening sebagai jaminan, enggak ada teman-teman. Nah, saya ke Jepang ini cuma habis 2,6 juta teman-teman ya, 2.600.000 rupiah ya. Ya sekitar 2.700.000 lah ya gitu. Jadi enggak habis banyak gitu ya. Seperti itu teman-teman ya. Itu udah saya jelasin ya rinciannya segitu buat apa aja. Sampean bisa lihat di video saya ya. Sampean cek aja ya. Mataharinya di sebelah sana teman-teman ya. Itu kan timur ya, kalau terbenam di sana ya barat. Ayo kita cek mataharinya ya. Ya gitu teman-teman ya, jadi sampean tinggal belajar ya, yang rajin kayak gitu. Ya udah itu aja teman-teman ya, info dari saya ya. Aku tak coba cek mataharinya ya, nanti kita lihat bareng-bareng. Nah itu mataharinya teman-teman ya, tuh udah terbit ya, tapi ketutupan sama pohon-pohon ya. Nah itu ya, bagus ya. Tuh kita lihat dari deket ya. Ini ya mataharinya teman-teman ya, silau tuh ya. Mataharinya ya kelihatan teman-teman ya. Tapi ketutupan itu ya rumah sama pohon kelapa ya, persis di atasnya ya. Aku silau banget teman-teman ya. Nggak tahu ini ya di kamera ketangkap apa enggak ya. Jadi gini ya teman-teman ya, enaknya di Jepang ya, alamnya masih bagus ya. Sinar mataharinya hangat, langitnya biru ya. Banyak pohon-pohon, masih banyak pohon-pohon, terus banyak bagus ya lautnya juga. Tuh ya. Lautnya indah teman-teman ya. Ya kayak gitu teman-teman ya. Jadi saya mau berjemur sekalian ya. Sekalian saya mau bikin video tentang cara pakai aplikasi Anki ya. Jadi aplikasi buat cepat ya mengingat kosakata Jepang yang banyak itu ya, dengan cara yang efektif dan efisien ya. Ada yang nanya sih di komen ya, kasihan juga ya kalau saya lama-lama nggak buatin caranya videonya ya. Yaudah gitu aja teman-teman ya. Semoga jadi teman-teman nggak usah khawatir, nggak usah takut ya, nggak usah gelisah nanti kerja di Jepang gimana, apakah aku nanti dapat kekerasan ya di sana atau aku nanti ditelantarkan ya. Enggak teman-teman ya. Sampean cukup ikuti ya cara-cara di video saya. Itu tes TSK-nya juga amanah ya, aman ya. Nggak mungut biaya yang banyak-banyak ya, sampean nggak dimintain uang sama sekali ya. Jadi sampean usaha sendiri ya, bikin sendiri ya, namanya juga kan mandiri ya gitu. Nggak lewat LPK, nggak lewat yayasan kan. Kalau lewat LPK yayasan kan bisa ada yang 50 juta, 40 juta ya, 25 juta lah paling kecil ya, minimal ya.
padahal nggak dimintain uang ya, tapi mereka minta uang, kan aneh ya, nggak masuk akal teman-teman ya. Itu aja teman-teman ya. Ya, semoga teman-teman sekeluarga ya selalu sehat ya, bahagia, sejahtera ya, tenang, aman dan damai ya. Hidupnya itu ya adem ya, adem, ayem, tentrem ya, gemah ripah loh jinawi. Udah itu aja teman-teman ya. Makasih yang sudah nyimak ya. Semoga video ini bermanfaat ya. Terima kasih.